Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina nabtadi birasa fi hadzal yawm bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat talabah wa talibat takallamna fil usbu' al-madi an anasir al-balaghiyah min surah al-Baqarah, surah al-Baqarah fi ayat as-sadisah wa 20 hatta at-tasi'ah wa 20. Wal an natakallamu an kama qad wa'adna fi al-usbu' al-madi. Natakallam al-an an al-amthal bil Qur'an. Wa hadha intilaqan min al-ayat allati qad dzakarnaha fi al-ayah as-sadisah wa 20. Jadi kita pada hari ini akan bahas tentang al-amthal bil Qur'an, merujuk atau berdasarkan ayat Al-Baqarah 26 yang telah kita pelajari, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, dari ayat itu muncullah pembahasan tentang amsal bil Quran. Ya, jadi al-amsal bil Quran ada yang menyebutkan 30 ayat, ada 20, mungkin itu tergantung kriterianya, banyak sekali ya. Al-amsal bil Quran. Ini yang merupakan pembahasan yang sangat menarik, apalagi kalau dilihat dari segi aspek sastranya. Jadi bahasan-bahasan yang seperti ini terkadang terlewatkan dalam kajian sastra ya, sastra Al-Quran. Padahal ini sangat menarik. Dalam Al-Quran itu ada al-amsal bil Quran, ada al-aqsam, qasam tentang sumpah dalam Al-Quran. Itu apakah sumpahnya itu sama seperti apa yang disampaikan dalam Ilmu Balaghah atau ada perbedaan? Itu kan sangat menarik. Al-amsal juga demikian. Al-amsal beberapa kali sudah disebutkan, dicontohkan ya, sebelum kita ke definisi dan rinciannya. Pada ayat pada surat dalam surat An-Nur ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru, dan orang kafir, amaluhum, perbuatan mereka itu kasarobin, seperti fata morgana. Kasarobin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a, seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang yang dahaga menyangkanya air. Ya, itu kalau kita pokoknya di jalan aspal sering kita lihat juga terik matahari. Nah, yang dari jauh itu kelihatan di atas aspal, jalan aspal itu ada air. Nah, seperti itu ya, fata morgana seperti itu. Ya, tadi ya sabud dhama'an ma'an, orang-orang yang dahaga menyangkanya air. Hatta idza ja'ahu, hingga apabila ia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, ia tidak menjumpai apa-apa. Nah, itu kan fata morgana. Jadi kan fata morgana seperti itu, seperti ada air didatangi tidak ada. Nah, itu perumpamaan orang-orang amal perbuatan orang kafir. Jadi dikira perbuatan orang kafir itu akan mendapatkan pahala. Nah, indallah tidak ya. Di sini lam yajidhu syai'a, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi yang didapatkan wajadallaha indahu, ya, sebaliknya ia mendapati ketetapan Allah baginya, fawaffahu hisabahu,
Dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amalannya. Wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, di sini diperlihatkan tentang perumpamaan orang perbuatan orang kafir atau amal-amal orang kafir itu kasarobin. Nah, ini kan perumpamaan. Ini al-amsal. Ada lagi yang tadi kelihatan di sini pakai k ya, tasbih. Ada lagi yang tidak pakai tasbih, banyak. Nanti jadi lihat kita penjelasannya lebih jauh ya. Ayat lain lagi coba perhatikan Al-A'raf. Al-A'raf ayat 40, tulis saja Al-A'raf 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya Allah. Wa kadzalika nazzil mujrimin. Innal ladzina kafaru biayatina wastakbaru, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Nah, tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna jannata, dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ya. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, itu kan. Jadi ini kan perumpamaan tentang kemustahilan. Mustahil terjadinya hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Coba kita lihat, imajinasinya sangat indah sekali ya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah, kemudian sombong pada ayat Allah, mereka itu tidak akan mendapatkan pahala. Tidak, la tufattahu abwaabus sama ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian la yadkhuluna jannata, dan tidak akan masuk surga. Sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba ya kita gambarkan bagaimana unta itu besarnya, sedangkan lubang jarum betapa kecilnya, gitu ya. Sehingga ya mustahil sekali bisa terjadi. Nah, kemustahilan itu dalam Al-Quran ya, diamsalkan, dimisilkan dengan tadi hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi kan banyak di dalam Al-Quran yang berupa konsep orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang mudah menyombongkan, itu kan tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Nah, konsep tidak akan mendapatkan pahala dari Allah itu seperti apa? Nah, itu kan masih abstrak. Nah, supaya ada gambaran di dalam zihin, di dalam pikiran kita, maka diumpamakan dengan hal yang konkret, nah, sehingga orang bisa merasakan, oh itu ya mustahilnya. Nah ya, jadi hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Itu adalah misil yang diinginkan dalam Al-Quran. Ya, amsal secara bahasa merupakan bentuk jama' dari masal, amsal. Istilah masal, mafil memiliki kesamaan dengan syabah, syabih. Baik dari segi pengucapan maupun maknanya itu sama. Dalam pengertian bahasa, kata-kata ini mengacu kepada keserupaan atau kemiripan antara dua hal. Jadi kemiripan tentang tidak mendapatkan pahala apa-apa ya, bagi orang yang kafir itu kan. Nah, itu kemiripan kesamaan dengan tadi fata morgana. Kemiripan orang yang istikbar, orang sombong ya, mendustakan ayat Allah itu ya, kemustahilannya mendapat pahala itu dimisilkan seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Nah, itu kan. Jadi ya dalam mengacu kepada keserupaan atau kemiripan dua hal. Namun pengertian amsal tidak hanya terbatas pada mana bahasanya, tapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam berbagai disiplin ilmu termasuk sastra Al-Quran.
Nah, dalam persatuan Arab, amsal merujuk pada peribahasa atau pepatah, yaitu ungkapan singkat yang mengandung kebenaran, pendapat dan pengalaman yang terbukti sahih. Jadi memang sebetulnya kalau amsal itu ya karena sudah masalah budaya yang ini universal. Di setiap bangsa, setiap bahasa ada amsal-amsal itu ya. Ya, hatta dalam bahasa Sunda ya, tentang umpamanya ayat bahasa Sunda itu apa yang amsal peribahasa. Umpamanya cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, gitu kan. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Ini kan amsal. Jadi amsal perumpamaan. Jadi keteguhan, kerajinan seseorang ya yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, maka akan mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, seperti hujan yang hanya menetes ya. Menetes terus saja, tapi netesnya terus continue menetes ke batu yang keras. Nah, ini batu yang keras itu bisa jadi bolong, menjadi berlobang dan sebagainya. Itu ya. Jadi usaha itu akan menimbulkan hasil. Nah, itu ya. Jadi usaha akan menimbulkan hasil. Dalam kekosakosaan Arab, amsal merujuk pada peribahasa atau pepatah gitu ya. Yaitu ungkapan singkat yang mengandung kebenaran, pendapat, pengalaman yang terbukti sahih. Amsal dalam konteks ini adalah bagian dari prosa yang mencakup peribahasa atau ungkapan populer yang digunakan untuk menyampaikan hikmah atau pelajaran tertentu. Ya, banyak ya kata-kata hikmah, petua, pepatah itu diungkapkan dengan gaya bahasa amsal tadi. Biasanya peribahasa berasal dari ungkapan seseorang dalam situasi tertentu yang luar biasa, kemudian menjadi representasi bagi keadaan serupa yang dialami oleh orang lain. Nah, gitu kan, amsal itu seperti tadi. Mungkin ada orang yang melihat peristiwa terjadinya air yang sedikit-sedikit netes ke batu yang keras itu, tapi lama-lama batu itu dalam bahasa Sunda bisa legok, bisa berlobang. Nah, ini kan dari pengamatan seseorang. Nah, kemudian ternyata bisa dibuktikan juga oleh orang lain dalam kehidupan nyata. Nah, itu. Ya. Dalam Al-Quran, perumpamaan digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan Allah secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh manusia. Dengan adanya unsur tasbih atau penyerupaan, amsal dalam Al-Quran membantu manusia memahami konsep abstrak melalui hal-hal yang lebih konkret dan akrab bagi indera mereka. Nah, gitu kan. Jadi dengan menggunakan amsal, jadi nanti amsal ada macam-macam, tapi paling tidak di sini berikan contoh amsal dan menggunakan tasbih. Nah, dengan tasbih itu maka manusia membantu manusia untuk memahami konsep yang abstrak melalui hal-hal yang lebih konkret. Nah, konsep yang abstrak tadi kan konsep tentang bahwa amal perbuatan orang kafir itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu kan konsep. Jadi bagaimana ini amal perbuatan orang kafir kan sudah banyak bermanfaatnya, gitu kan? Tapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kemudian digambarkan oleh Allah tadi dalam Al-Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabum ma'an hatta idza ja'ahu lam yazidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kafir, yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fata morgana. Nah, jadi tidak akan dapat pahala ya, seperti fata morgana. Jadi kan dari yang konkret, dari yang abstrak tadi perbuatannya tidak akan mendapatkan apa-apa, dikonkretkan dengan fata morgana. Oh, fata morgana itu seperti itu. Jadi kelihatan hanya ada air,
tapi ternyata setelah didekati, dibuktikan tidak ada air itu. Ya, gitu ya. Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan, tamsil atau kiasan yang digunakan untuk menjelaskan makna, menampakkan yang abstrak menjadi jelas. Tadi kan sudah, dan memudahkan pemahaman serta memberikan pelajaran bagi manusia. Amsal dapat berupa kalimat yang menggunakan perumpamaan secara langsung, tasbih, atau ungkapan yang sederhana namun padat makna, ya, yang berfungsi untuk memotivasi, mengingatkan serta membentuk karakter. Ya, nanti kita lihat itu ya contohnya. Nah sekarang kita lihat namanya pembagian amsal dalam Al-Quran. Yang pertama ada dohirun musarrahun bihi, ada yang jelas ya secara sharih, yaitu yang sudah barang tentu dengan menggunakan kata masal tersendiri. Dohirun musarrahun, masal dengan jelas diungkapkan kata masalnya. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro. Nah, ini kan sudah sudah kita pelajari ya. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naro falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Itu mengumpamakan apa ya dulu tuh? Macam ini tentang apa tuh? Orang-orang yang munafik ya. Nah, itu coba lihat ayat sebelumnya ya. Jadi orang-orang yang munafik itu kan perumpamaan bagi mereka itu seperti orang yang menyalakan api gitu ya. Api sudah nyala. Nah, begitu sudah nyala, kemudian oleh Allah itu dihilangkan cahayanya. Dihilangkan cahaya sehingga mereka dalam keadaan gelap gulita. Jadi ya kalau umpamanya dalam keadaan terang benderang seperti ini ya, kemudian kita menyalakan api kemudian dimatikan, tidak gitu terasa perumpamaannya. Ini dalam keadaan konteks dalam gelap gulita. Dalam gelap gulita orang yang munafik itu menyalakan lampu ya, menyalakan lampu. Nah, setelah nyala, udah nyala menerangi sekitarnya itu udah dimatikan. Nah, dimatikan maka itu akan sangat menyiksa dan lebih gelap daripada kegelapan sebelumnya. Ya mungkin Anda kalau yang pernah ke gedung film ya, gedung film itu umpamanya begitu masuk tuh kan masih terang benderang. Nah pas film itu main kan dimatikan. Nah kita itu kan akan ke toilet, akan mencari toilet sangat susah sekali. Nah, karena memang pernah terang. Nah, gitu kan. Yang tadinya terang kemudian digelapkan. Nah, itulah gambarannya orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Coba lihat lagi ya sebelumnya itu tentang perumpamaan orang munafik ya. Kan ada perumpamaan munafik, orang kafir. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kamin la dzikra lil masal fihi. Jadi tersembunyi dan tidak disebutkan kata masal di dalam ayat itu. Ini umpamanya dalam ayat Al-Qur'an apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Kemudian wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti wa taquda maluman mahsura. Di sini kan tidak menggunakan kata masal, tapi sudah mengandung perumpamaan ya. Jadi walladzina anfaqu
lam yusifu wa lam yaqtaru. Wa kana baina dzalika qawama. Ya, wala tadal yadaka maglulatan ila unukika wala tabsuta kullal basti wa taquda ma'lum maksura. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan orang dalam menginfakkan hartanya itu. Jadi ya kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan gitu kan. Tapi juga jangan pikir. Nah, itu kan. Nah, karena baina dzalika qawam. Jadi kita harus dalam keadaan yang sederhana saja, tengah-tengah saja. Nah, ini perumpamaan tentang hidup dalam tawazun, dalam tawasuk, dalam tidak berlebihan, tidak ifrat dan tafrid ya, tidak ekstrim dan tidak juga penakut. Nah, tapi kita ada dalam tengah-tengahnya. Ini adalah perumpamaan kehidupan untuk yang tawazun, yang moderat, moderat zaman sekarang. Ada lagi yang ketiga itu al-amsal al-mursalah fil Quran. Jadi amsal yang bebas, ya tanpa ada ikatan apa-apa. Jadi seperti ungkapan-ungkapan biasa aja secara langsung, al-mursalah ya. Jadi tidak kalimatnya diungkapkan tanpa menggunakan kata-kata perbandingan secara eksplisit. Nah, jadi ya seperti peribahasa lah pada umumnya, seperti peribahasa. Jadi umpamanya peribahasa ya. Jadi peribahasa umpamanya dalam Al-Quran, al-ana hashasal haqqu. Sekarang kebenaran sudah jelas. Kebenaran jelas. Itu kan menerangkan tentang yang sudah lewat ya sudah itu kan. Mungkin dalam bahasa Indonesia apa ya? Kebenaran sudah jadi jelas. Coba dicarilah, itu kan ada yang mirip-mirip tapi tidak pas ya. Nasi telah jadi bubur tapi bukan konteksnya seperti itu. Al-an hasasol haq. Sekarang kebenaran sudah jelas. Nah, itu kan yang tadinya mungkin menjadi permasalahan terus sekarang sudah nggak dimasalahkan lagi. Makanya muncullah al-an hasasol haq. Sekarang kebenaran sudah jelas. Kemudian ayat Al-Quran, coba nanti dicari ya ayat berapa surat apa itu. Al-an hasasol haq. Kalau nggak salah ada surat Yusuf itu. Al-an hasasol haq. Ada lagi ayat lain yang ini tadi ya al-amsal al-mursalah, jadi amsal yang bebas seperti ungkapan-ungkapan pada peribahasa pada umumnya. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat menolaknya. Nah, itu ya. Jadi kalau memang itu sudah ketentuan ya, seorang mendapatkan musibah, penyakit, gitu kan, ya, kita bisa mengungkapkan laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat menolaknya. Karena itu sudah takdir. Jadi untuk ungkapan dalam bahasa umumnya, wah itu sudah jadi takdir. Nah, peribahasanya yang diangkat dalam Al-Quran, laisa laha min dunillahi kasifah. Coba dicek ya di dalam Al-Quran di surat apa itu. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat menolaknya. Umpamanya lagi ungkapan yang termasuk al-amsal al-mursalah. Qudiyal amrul ladzi fihi tastatian. Ceklah surat apa itu. Qudiyal amru alladzi fihi tastatian. Qudiyal amru alladzi fihi tastatian. Masalah yang kalian berdua minta putusannya telah diputuskan. Nah, itu ya. Masalah yang kalian berdua minta putusannya, qudiyal amru alladzi fihi tastatian. Dalam surat apa itu? Yusuf juga ya.
banyak dari surat Yusuf ya. Jadi kalau Anda bahas mengangkat surat Yusuf itu kan banyak sekali aspek sastranya, karena memang surat Yusuf itu kan satu-satunya surat yang membahas kisah secara lengkap. Kisah Yusuf secara lengkap dari awal sampai akhir. Kalau kisah-kisah yang lain, Musa dan sebagainya kan berada dalam beberapa surat. Kalau kisah Yusuf, kalau nggak salah 101 ayat atau 111 ayat, itu dari awal sampai akhir hanya menceritakan kisah Yusuf. Ya, kemudian juga laisa subhu biqarib, bukankah pagi sudah dekat? Laisa subhu biqarib ini bisa diungkapkan, umpamanya kalau kita dalam keadaan kesulitan gitu ya, kesulitan keuangan, kesulitan dalam belajar, nah itu kan. Nah kita kan punya harapan besok itu akan bagus situasinya, gitu kan. Sekarang ya susah, ya besok itu akan insya Allah bagus. Nah maka ungkapannya laisa subhu biqarib. Jadi ungkapan kalau umpamanya malam itu malam terus kan, udah malam udah umpamanya jam 2, jam 3 itu kan sudah laisa subhu biqarib, kan subuh kan sudah dekat ini. Nah, jadi dalam artian ya janganlah pesimis tapi harus optimis. Ini ungkapan-ungkapan peribahasa yang dalam bahasa Al-Quran yang banyak yang dekat peribahasa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Karena tadi kan kalau peribahasa itu kan masalah budaya yang di setiap suku bangsa ada peribahasa itu. Kemudian yang lainnya lagi, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya jahat itu tidak meliputi kecuali kaumnya sendiri. Nah, dilihat ya ayat Qur'annya, tafsirannya. Jadi tipu dayanya itu akan kena kepada yang membuat tipuan itu sendiri. Ada bahasa Arab tuh man hafarahu protan waqa'a fiha gitu kan. Barang yang siapa menggali lubang maka dia akan terjerumus ke dalam lubang itu. Ya semacam gitu. Di dalam Al-Qur'an wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya jahat itu tidak meliputi kecuali kaumnya sendiri. Jadi akan nipu orang lain malah dia atau kaumnya sendiri yang kena. Dalam bahasa Sunda itu apa itu? Tamiang melit kabitis. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi tamiang melit kabitis. Jadi tidak akan mencederai orang lain ya, ke badannya dia sendiri. Tamiang melit kabitis. Ya, kemudian al-amsal Al-Quran yang berupa tadi al-mursalah yang ungkapan bebas yang memiliki kemiripan dengan peribahasa. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Lihat ya, cek dalam Al-Quran. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Untuk setiap urusan ada waktu yang ditetapkan dan kamu pasti mengetahuinya. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Untuk setiap urusan ada waktu yang ditetapkan dan kamu pasti mengetahuinya. Ada ungkapan lagi bahasa Arab yang lain. Likulli maqalin maqam, likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun, likulli maqamin maqalun gitu ya bisa ya. Jadi setiap tempat tuh ada tuturan yang tepat untuk disampaikannya. Ya, atau setiap tuturan itu ada konteks ya untuk menyampaikannya. Tidak setiap tuturan itu bisa disampaikan pada setiap konteks, tidak. Tapi itu kan dalam balaghah kan, mutabaqal muqtadal hal itu ya. Jadi setiap tuturan itu ada konteksnya. Nah, setiap tuturan ada konteksnya. Jadi tidak bisa tuturan walaupun bagus itu ya,
tidak bisa sembarangan disampaikan. Bagus dalam konteks tertentu, ya, dalam konteks yang lain bisa saja jadi jelek. Ya. Jadi dalam bahasa Sunda apa? Dalam bahasa Sunda pindah cai, pindah tampian. Pindah cai, pindah tampian. Jadi ya kita menyesuaikan dengan tuntutan tadi, konteks itu ya. Jadi walaupun umpamanya orang kaya, orang hebat, orang tuanya orang kaya hebat ya di luar, nah masuk ke pesantren ya menyesuaikanlah sebagai santri pada umumnya, gitu kan? Tidak berlaga, wah saya itu anak pejabat ya gak bisa. Pesantren itu harus menyesuaikan ya siapa saja gitu kan. Makanya tadi pindah cai, pindah tampian. Likuli nabain mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Al-Qur'an. Yang selanjutnya khosaisul matsal fil Qur'an. Wasimatuhu al-balagiyah. Ciri khas masalah Al-Quran dan karakteristik unsur balaghahnya. Khosaisul matsal al-Qur'ani wasimatuhu al-balagiyah. Ciri-ciri masalah dalam Al-Quran dan karakteristik aspek balaghahnya. Yang pertama al-ijaz al-baligh. Ya, disampaikan itu dengan singkat. Al-ijaz al-baligh. Wa ta'diyatul ma'ani al-kathirah bi alfadin qalilatin muhakkamatin. Al-ijaz al-baligh wa ta'diyatul ma'ani al-kathirah bi alfadin qalilatin muhakkamatin. Menyampaikan makna yang banyak ya, dengan kosakata yang sedikit dan pasti. Nah, jadi ijaz itu ya. Tadi sudah banyak disampaikan contoh-contoh ya dari masa tadi. Kemudian yang kedua isabatul makna, tepatnya penggunaan makna. Bi ayakun al-matal muaddiyan lil ghardil ladzi duriba lahu aw qila fihi. Jadi masal itu melaksanakan tujuan yang diumpamakannya atau yang diucapkannya. Bihaitsu idza ulqiya 'ala al-mukhatab waqa'a min nafsi mawqi'ahu. Wa asaba marmahu wa sallama bihi tasliman la yaqbalu taraddud. Sehingga apabila disampaikan masal itu kepada lawan tutur, lawan bicara, maka akan sampai kepada jiwa hatinya. Dan dia akan menerima dan tidak akan berlagu-lagu lagi ya. Tadi berbagai contoh ya sangat Likuli nabain mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Untuk setiap ulasan ada waktu yang ditetapkan. Ya. Jadi ini kan untuk mengungkapkan bisa kosakata yang ini ya. Kalau kita sendiri sebagai penulis ya, untuk membuat kata-kata hikmah, kosakata yang singkat dan padat itu kan sangat susah sekali. Nah, ini kan sudah Al-Quran sudah membuktikan dan teruji dalam berbagai zaman. Sangat balik, sangat sastranya sangat tinggi itu. Ya. Kemudian husnul tasbih yang sangat bagus. Jadi ada 3 ya. Ijazul baligh, isabatul makna, dan husnul tasbih. Kemudian apa tujuan amsal dalam Al-Quran? Maqasidul amsal Al-Qur'annya. Tujuan amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, takribu suratil mumattal lahu ila difnil mukhatabi.
takribu suratil mumatsali lahu ila dhihnil mukhatab. Mendekatkan gambaran yang diumpamakannya itu kepada pikiran lawan bicara. Nah, yaitu yang pertama katanya al-ikna bi amrin minal umur. Al-ikna itu membuat orang itu supaya mantap, jadi bujuk supaya orang yang diajak dibujuk itu bisa mantap. Al-ikna bi amrin minal umur. Bujukan mungkin mencapai tingkat yang argumen demonstratif ya. Jadi wahadal ikna qad yasilu ila mustawal iqamatil hujjah al-burhaniyah. Jadi masalah itu seakan-akan seperti argumentasi ya, yang tidak bisa dibantah lagi. Ya, umpamanya dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir kama bada'akum ta'udun. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami mulia penciptaan pertama, kami akan mengulanginya lagi. Banyak dalam Al-Qur'an yang seperti itu ya. Jadi kalau Allah bisa mematikan, kemudian demikian juga Allah sangat mudah untuk membangkitkannya dari kubur. Ada ayat Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi sudah seperti masal, memang masal ya. Tapi dengan masal itu seakan-akan seperti argumen yang bisa mematahkan dugaan-dugaan orang yang tidak percaya terhadap bangkit dari kubur. Jadi kalau Allah lah berkuasa untuk mematikan seorang, ya, maka Allah pun sangat mudah, sangat berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Nah itu ya, ayat-ayat yang tadi kan nadanya atau pemahamannya hampir seperti itu. Yang kedua juga ini dalam masal itu ada unsur at-targhib wa tarhib. Jadi ini kan tadi maqasidul amsal, tujuan dari amsal ya. Tadi yang pertama al-ikna bi amrin minal umur. Bi amrin, memberikan kepuasan kepada lawan bicara. Jadi kalau sudah dihidupkan ini, diberikan masal itu ya kalau Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bangkitan dari kubur, itu kan kata Allah yang berkuasa untuk mematikan, demikian juga Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali. Itu kan, itu makanya itu argumen yang sangat tepat, sehingga orang akan menerima al-ikna di amrin minal umur. Dan yang kedua at-targhib wa tarhib, motivasi untuk mencintai, menyenangi, ya, atau untuk menjauhi, tidak menyenanginya. Ada dalam masal itu ada at-targhib, ada tarhib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yabridullahu amsala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Ini targhib ya. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi orang yang Allah memberikan asal tentang ungkapan yang baik, ya itu sebagaikan pohon yang baik. Akarnya atau pangkalnya ya, tetap di bawah, far'uha fis sama, dan cabangnya, daun-daunnya ada di langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha yadullahu al-amsal lin-nas wa yattaqun. Salahnya adalah kalau itu untuk yang baik, targhib. Tapi ada yang tarhib. Wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan perkataan yang buruk ibarat pohon yang buruk yang tercerabut dari permukaan bumi
tidak dapat tegak berdiri. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada yang selanjutnya madhun, man yastahiqul madha. Nah, pujian. Jadi amsal itu adalah untuk pujian. Memuji orang yang patut untuk dipuji. Madhuman yastahiqul madha. Umpamanya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffara wa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum bil Injil kazar'in akhraja syat'ah fa'asarahu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra yaghidu bihil kufar al-ayah ya. Nah, itu tentang bagaimana pujian kepada Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Kemudian juga tujuan dari masal itu dammun man yastahiqud dam. Dammu man yastahiqud dam. Mencela orang yang berhak untuk dapat celah. Al-Quran, coba dicek nanti ayat surat apa ya. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalu qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Ya, segera waktunya sudah ini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Saya harapkan ini sebagai motivasi ya, karena Anda di jurusan bahasa Arab, cobalah digali ya amsal Quran. Kemudian kalau di jurusan PBA nanti apa efeknya terhadap aspek pendidikan ya. Menggunakan metode amsal dalam mengajar itu kan. Itu kan bagaimana efeknya terhadap kelancaran proses pembelajaran. Nah, kemudian Anda bisa dicari, tadi kan banyak amsal itu yang diambil dari surat Yusuf, gitu kan. Sehingga dalam kajian kan perlu dibatasi ya, tidak hanya disebutkan Al-Quran, kan perlu luas. Dibatasi dalam surat apa, surat lebih baik. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.